pas kita pertama kali nyoba lomba kemarin itu juga dadakan dan kayak nggak berharap untuk masuk final atau menang, karena sebenarnya kita cuma nyari pengalaman dulu, kita persiapan dulu, nanti kalau misalkan kita udah tahu medannya gimana, baru nanti kita tahun depan mungkin bisa untuk kita strategiin, oh kayak gini nanti apa kekurangannya, evaluasi. Tapi ternyata di luar dugaan kita masuk final gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast Diatonika bersama Grace Ula. Nah, hari ini kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Ilmu Komunikasi Universitas Pulau Warman. Silakan perkenalkan dirinya. Hai, perkenalkan, nama aku Hana Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Halo, perkenalkan, nama aku Seja Asari dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 juga. Halo, nama aku Aziza Agnia Zain dari Ilmu Komunikasi juga Angkatan 2019. Oke, jadi di podcast kali ini kami mau tahu tim Vincenta, ini namanya tim Vincenta kan ya? Ya, Tim Vincenta ini apa sih? Vicenta itu sebenarnya kita berangkat dari bahasa Spanyol ya Kak. Artinya itu sang juara. Sesimpel itu. Jadi kayak harapan kita untuk bisa membanggakan Ilkom, kita cari bahasa-bahasa yang terdengar lebih agak keren gitu Kak, lebih air catching gitu ya, lebih estetik. Vicenta akhirnya lahir gitu Kak. Oh, gitu. Terus terbentuknya tim Vincenta ini dari kapan dan bagaimana sih? Pasti kan ada latar belakang terbentuknya, kenapa kalian-kalian ini bisa tergabung ke dalam tim Vincenta itu. Itu gimana sih ceritanya? Ya, dari Vicenta sendiri kenapa bisa terbentuk itu awalnya sebenarnya karena kita sering satu kelompok dalam mata kuliah. Kalau misalkan ada tugas kita satu kelompok. Nah, dari situ kita sering berkomunikasi, kita merasa nyambung satu sama lain. Jadi kita coba untuk keluar dari zona nyaman gitu, kita cari perlombaan kompetisi-kompetisi yang sekiranya bisa mengisi waktu luang kita, soalnya kita kan juga kuliah online nih, jadi kayak kurang asik aja gitu, kayak Zoom baru catat materi kuliah kayak gitu. Jadi kita kayak cari tantangan baru ya, apa yang kayak di rumah aja tuh habis kuliah rebahan. Jadi pengen ngapain nih yang bikin kita menantang gitu. Jadi kita ikutan lomba. Jadi berawal dari yang biasanya selalu satu kelompok gitu. Ya. Ini lima-limanya emang biasanya selalu satu kelompok gitu. Iya, sekelas juga. Oh, tapi ini ketemunya itu baru di kuliah ini atau emang dari sebelumnya udah berteman gitu? Baru di kuliah ini, benar-benar Saya sama ini udah kenal dari SD. Iya. Oh, jadi pas SD. langsung tuh wah gitu. Wow. Terus tim Vincenta ini sendiri fokusnya kemana sih? Ini apakah cuma di lomba yang ini atau kalian juga jadi tim untuk lomba-lomba yang lain? Ya, kebetulan kita awalnya terbentuk itu sebenarnya sebelum Vicenta ini kita juga ada ikut lomba yang di Ajisaka UGM kemarin. Itu sekitar bulan April lah kalau nggak Iya, salah. April. Kita bertiga, saya, Hana, terus ada satu lagi teman saya namanya Farida. Nah, itu kita konsentrasinya itu di bidang PR, public relations gitu. Jadi lombanya itu dikasih kayak isu, terus nanti kita disuruh untuk menjadi PR campaign-nya atau jadi seorang PR, terus nanti kita campaignin nih. Misalnya isunya kemarin itu tentang dampak corona terhadap pariwisata Indonesia. Nah, kita suruh untuk gimana sih caranya supaya masyarakat itu bisa kembali lagi untuk berwisata tapi dengan cara yang aman dan protokol kesehatan yang baik juga gitu. Terus kemudian ada lomba lagi nih yang dari Universitas Kristen Petra. Itu kita cari sendiri Kak, karena kita kan kayak di rumah nih gabut, apalagi yang mau dikerjain gitu kan. Terus kebetulan kita lihat di Instagram, oh ada lomba lagi, dicoba aja kali ya gitu kan. Terus ya udah kita nyobain, ternyata ada butuh 5 orang. Nah terus kita gaya teman-teman yang kalau dia kan lebih ke desain ya, desain sama video. Kemarin juga pas lombanya di Saka juga saya ikut, tapi jadi finalis 5 besar aja, belum Iya. sampai juara. Ikut lomba komik strip. Jadi kita gabung. Kalau yang di kemarin itu kan yang di mana Petra, yang di Petra itu kan ada video juga Kak. Jadi kita gabung, ada yang PR, ada yang video. Jadi gabung antara media sama korporat itu gabung berjalan sama-sama komunikasi. Keren banget ya, berarti ini kalau
kalau gabutnya aja akhirnya berprestasi, berarti sebelum-sebelumnya emang sudah berprestasi atau gimana nih? Maksudnya kalian dari sebelum-sebelumnya menggencar banget berprestasi atau karena kegabutan aja akhirnya buat kalian jadi berprestasi? Sebenarnya iya kak, diawali dari gabut itu tadi, dan kita juga pingin kayak wah apa nih yang bikin supaya ada isi luang waktu. Terus juga kayaknya kalau kita nyobain kan lumayan gitu untuk nambah-nambah pengalaman gitu kan, mumpung masih semester 4, belum sibuk untuk KKN, belum sibuk untuk skripsi gitu kan. Terus pas kita pertama kali nyoba lomba kemarin itu juga dadakan dan kayak nggak berharap untuk masuk final atau menang, karena sebenarnya kita cuma nyari pengalaman dulu, kita persiapan dulu, nanti kalau misalkan kita udah tahu medannya gimana, baru nanti kita tahun depan mungkin bisa untuk kita strategiin, oh kayak gini nanti apa kekurangannya, evaluasi. Tapi ternyata di luar dugaan kita masuk final gitu, jadi ya lanjutin aja, langsung kita cari lomba-lomba yang lain buat ya pengalaman Cari kita, pengalaman baru, kita bisa ketemu orang-orang baru, buat relasi baru jadi tantangan baru juga. Dan sebelumnya kita juga bukan yang berprestasi banget, kita kita cuma mau yang kayak keluar dari zona nyaman aja, coba hal-hal baru yang di luar kampus gitu. Mau CV nanti kita berwarna gitu loh, CV kita ada Iya. banyak nih gitu. Terus untuk juga ini sih kak, lebih ke nyobain apa yang udah kita dapetin di semester 4 kemarin kan, kebetulan Menerapkan gitu kan. iya, kebetulan kita konsentrasinya dibagi jadi dua kan, ada yang massa, ada yang korporat. Nah kita pengen nyoba, oh kalau kita ikut lomba gimana gitu, jadi kita coba terapkan di lapangan. Ada lomba ya udah kita ikutin. Kalau dadakan aja bisa menang, berarti kalau persiapannya lebih berarti bakal bisa lebih hebat dari ini ya. Insyaallah. Bisa. Terus tips dari kalian nih, gimana sih caranya biar bisa berprestasi, tetap berprestasi di masa pandemi kayak Berprestasi di masa pandemi. Kalau dari kita kemarin sih kita sebenarnya awalnya nggak expect buat bisa menang atau bisa masuk final gitu kak. Tapi kalau dari kita sih sebenarnya maju dulu gitu kan, hasilnya itu belakangan. kalau katanya Suci, ayo kita mati bareng gitu Ya, kan. kita mati bareng. Kita berani aja, dan kebetulan itu Suci ngajakinnya pas kita lagi UTS, lagi UAS, ya udahlah nggak apa-apa ikut aja gitu kan. Iya. Intinya tuh berani sebenarnya, kalau Iya. nggak nyobain nggak bakal Kalau nggak nyobain kita nggak tahu medannya. Kayak kalau Percaya misalkan- diri. Iya benar. Jadi kalau misalkan kita ikut, kalau misalkan kalah ya dapat pengalaman. Tapi kalau misalkan kita menang kan bonusnya gitu kan. Bener banget. Terus kemarin itu lomba kalian yang apa sih yang project campaign, yang beauty privilege kan temanya. Nah ini kan beauty privilege ini isu yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian bisa menang di sini berarti ada nilai plus dari project campaign kalian itu kan. Nah, saya penasaran kalian itu bikin projectnya itu kenapa bisa menang kayak gitu, itu berdasarkan apa sih, atau punya pengalaman sendiri atau gimana gitu, atau cuma riset aja, atau ada pengalaman pribadi kalian gitu mengalami beauty privilege ini sendiri. Tolong ceritain. Kemarin itu kita dapat lomba privilege. Sebenarnya ada 2 tema gitu kan. Privilege, terus satunya lagi itu apa? Udah lupa kemarin. Oh ya, pokoknya tapi yang lebih disorot itu beauty privilege. Kalau dari pengalaman pribadi sih sebenarnya di masa sekarang itu banyak ya kak yang banyak menyorot fisik, lebih dari fisik daripada apa namanya hati atau misalnya kayak attitude kita ya. Jadi itu banyak orang yang menyorot, oh iya karena dia cantik jadi banyak dapat nilai lebih atau value yang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kita mau campaignin kalau saya lebih manusia itu sebenarnya bisa lebih dilihat dari dalamnya gitu loh, jangan cuma dari luarnya aja. Terus kayak potensi di dalam kita tuh bisa kita pancarkan dan bisa dibilang juga kita tuh lebih cantik daripada apa yang ada di fisik itu aja. Maka dari itu kita kasih project proposal kita ini Sri Sri Kandi Kandi Pancarona. Pancarona. Itu apa tuh Sri Kandi itu? Sri Kandi itu kan tokoh legendaris ya Boyolali Jawa gitu kak. Dia tuh Identik dengan wanita gitu. terus wanita tangguh, wanita yang kuat. Iya. Terus kalau Pancarona itu berasal dari Campuarna. iya,
kata-kata gitu. Intinya jadi setiap wanita tuh bisa memancarkan warnanya sendiri. Iya, kita tuh cantik tuh nggak cuma yang putih, langsing gitu, tinggi kayak bihun gitu kan. Iya. Jadi tuh bermacam-macam warna, everything lah, semuanya tuh bisa jadi cantik. Ya. Dan untuk fokus video project kita itu kita menjurus ke bagaimana sih wanita ini bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dia mau tanpa kayak dari kayak dikategorikan dari- cantik gitu. Iya. Biasanya kan di pekerjaan itu ada yang tulisannya berpenampilan menarik. Iya. Ketika kita melihatnya aduh insecure nih, kira-kira aku nih berpenampilan menarik atau enggak ya gitu. Jadi kita mau bikin para cewek-cewek ini kita harus pede, kita tuh juga cantik gitu. Kita punya warnanya tersendiri. Keren banget ya. Terus dari lomba ini ada nggak sih feedback yang kalian dapat di bidang akademiknya gitu? Maksudnya dari sini kalian udah jadi lebih gampang di matkul-matkul tertentu atau gimana gitu? Ada nggak sih feedbacknya? Atau untuk diri kalian sendiri aja nih? Ada banget banyak banget untuk diri sendiri ya. Jadi kayak ini kan campaign PR campaign gitu kan. Jadi kita kayak bisa lebih tahu nih strategi perencanaan buat jadi seorang PR itu gimana langkah-langkahnya. Terus apa aja miss-missnya waktu kita ngelakuin perencanaan tadi, kayak mungkin dari budgetingnya atau mungkin dari outputnya, terus sasaran targetnya itu gimana harus supaya bisa mengubah persepsi mereka atau mungkin bisa menjadikan mereka itu tertarik sama campaign kita gitu kan. Jadi ada banget sih manfaatnya buat kita juga. Kemarin itu juri-jurinya dari beberapa yang ahli dari konsultan PR, ada juga dari kerja di beberapa instansi ya, dari instansi yang lumayan terkenal pensi gitu kan, kayak Aston, terus juga ada dari beli.com, dari Beli juga banyak dapat feedback jadi juri yang ya lumayan berpengalaman. Dan untuk feedback di luar itu tuh seperti kita juga bisa kenal dengan peserta-peserta yang lain gitu, seperti kita sharing kayak gimana sih project ini, ternyata mereka itu memang tertarik udah lama di perlombaan tentang PR campaign kayak gitu, jadi bisa sharing gitu sesama peserta. Jadi emang kemarin ada dibuat grup gitu ya peserta sama peserta yang lain gitu ya? Iya ada. Berarti nambah relasi juga ya, kenal sama anak-anak ilkom dari universitas lain. Kalau IG dong, kalau IG Iya. Oh gitu. Nambah followers juga. Oke, terus pesan-pesan kalian untuk mahasiswa ilmu komunikasi di luar sana apa coba? Dari sana nih apa nih? Satu-satu aja. Dari kalau menurut saya untuk anak ilmu komunikasi, kalian nggak mesti harus jago komunikasi, public speaking di depan umum. Komunikasi itu bisa gimana saja bentuknya gitu, entah verbal ataupun non verbal gitu kan. Jadi tekuni aja, jangan pernah merasa kalian salah jurusan kayak gitu. Karena siapa tahu kedepannya ini udah jalannya dari Tuhan. Ya, kalau dari saya yang penting berani mencoba dulu. Misalkan kalau kalian anak ilmu komunikasi, walaupun ngerasa salah jurusan atau mungkin agak nggak minat gitu kan karena salah persepsi ilmu komunikasi itu hasilnya seperti apa, tapi yang penting dicoba dulu, hasilnya itu belakangan. Kalau misalkan kalian coba duluan kan dapat pengalaman duluan. Kalau misalkan kalian menang atau kalian berhasil di suatu bidang itu kan dapat juga bonusnya gitu. Jadi coba dulu, hasilnya belakangan, yang penting berani aja dulu. Nah, saya juga sama kayak Suci. Intinya tuh awalnya tuh berani dulu. Kalau kita nggak berani, aku takut gitu. Jadi nggak tahu nih kita hasilnya gimana nantinya. Tapi pas udah nyobain, oh ternyata aku punya pengalaman ini, pengalaman itu, punya teman baru. Dan juga kayak tadi jangan takut kalau salah jurusan. Kayak saya maunya kan desain tuh, oh ternyata di komunikasi juga ada desainnya nih. Saya suka gambar, saya tunjukkan gambar saya nih kayak apa sih bisa komunikasikan dengan orang lain seperti itu. Jadi ilmu komunikasi itu saya bisa terapkan di bidang-bidang lain. Oke, jadi yang terakhir nih, harapan kalian ke depannya tim Visenta ini gimana sih? Harapannya kita bisa lebih banyak ikut lomba lagi, terus bisa mendapatkan banyak pengalaman lagi dari apa yang kita ikutin, dan juga bisa membanggakan prodi dan juga Unmul di luar Pulau Jawa juga. Juga kita juga semoga bisa menggait banyak teman-teman gitu kan yang mungkin malas-malasan kemarin tuh kayak gabut nggak tahu mau kemana gitu, terus kayak ada lomba nih ternyata, jadi bisa lebih sebenarnya teman-teman kita di Ilkom itu banyak juga yang berpotensi, cuman untuk ikut lomba itu
agak kurang minatnya gitu, karena atau mungkin kadang nggak terlalu terpapar sama info-infonya gitu kan, kurang nyampe ke mereka gitu. Jadi semoga dengan kita banyak ikut nanti ini, banyak teman-teman juga yang ikut juga motivasi untuk ikut membanggakan ilmu. Sudah ada dikasih apresiasi kan. Iya, ada tadi makin semangat lah, makin semangat. Itu tadi podcast bersama Visenta. Jadi dari pembicaraan ini kita dapat simpulkan kalau kegabutan itu jangan cuma gabut aja, tapi juga bisa menghasilkan prestasi. Di masa pandemi ini bukan jadi penghalang bagi kita untuk tidak berprestasi. Nah, terus buat kalian-kalian, terutama anak ilmu komunikasi yang ngerasa kalian tuh salah jurusan, jangan nganggap kayak gitu, karena ternyata ilmu komunikasi itu luas banget gitu ya, berbagai macam bidang yang ada di situ, dan kalian bisa banget ngembangin bakat kalian yang ada di ilmu komunikasi. Sekian podcast kita hari ini. Saya Grace Ula. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.